perayaan Natal, Remaja Natal 10 HKBP Paduan Silang Kita. Minggu 27 Desember 2020 dengan tema Be Strong with Jesus, Efesus 6 ayat 10, yang artinya menjadi kuat dalam Yesus, Efesus 6 ayat 10. Dengan subtema hendaklah kita kuat dalam Tuhan untuk menjalani kehidupan pada saat ini. Barisan prosesi akan memasuki ruangan. Jemaat kami undang untuk berdiri. Salib adalah tanda kasih Tuhan Allah ke dunia. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita. Alkitab adalah firman Tuhan Allah. Dengan Alkitab kita mengenal Allah, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Dengan membaca Alkitab dapat menumbuhkan iman kita. Agenda adalah liturgi gereja. Dengan agenda, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dengan demikian, peribadahan dapat berjalan dengan baik. Bunga altar. Bunga adalah tanda puji-pujian kepada Allah yang melambangkan setiap makhluk hidup ikut serta dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Lilin adalah tanda cahaya Tuhan yang menerangi kehidupan manusia. Setiap manusia yang percaya kepada Tuhan hendaknya hidup di dalam terang itu. Air adalah tanda kesucian. Tuhan juga mengharapkan kita hidup dalam kesucian karena Dia adalah kudus. Tuhan juga mengharapkan semua orang yang percaya kepadanya hidup dengan kekudusan. Tempat persembahan. Persembahan adalah tanda ucapan syukur atas berkat yang kita terima dari Allah, bukan dari jumlah yang kita berikan kepada Allah, tetapi Allah melihat ketulusan hati kita ketika kita memberikan kepadanya. Mahkota adalah tanda penghargaan dan penghormatan. Bagi orang-orang yang percaya akan kedatangan Yesus, maka dia akan diberikan mahkota kehidupan. Marilah kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Panitia Natal. Kepada Naomi Situmeyang, waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom. Yang kami hormati Amang Pendeta Pengkhotbah, Amang Pendeta Bowo Pardede. Yang kami hormati Amang Guluan Huria, Amang Pendeta Indra Manurung. Yang kami hormati pemerintah setempat, Amang Kepala Desa, dan juga yang kami hormati seluruh perhalado dan orang tua kami yang kami sayangi. Pertama-tama, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena kita diberikan kesehatan untuk datang menghadiri acara perayaan Natal Remaja dan Apostle Bulung HKBP Paduan Silang Kita. Kiranya Tuhan yang akan memberkati acara dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Kepada orang tua kami mengucapkan banyak terima kasih yang telah membantu kami dalam bentuk material, sumbangsi pemikiran, dan juga doa. Semoga Tuhan yang akan memberkati kita seluruhnya. Dan kepada adik-adik kami remaja dan juga teman Naposo, semoga kita makin semangat dalam mengikuti organisasi kita, agar timbullah doa pahala yang harum bagi Tuhan, agar kita tetap kuat di dalam Tuhan dan tidak terjalin dalam situasi yang mencekam banyak anak remaja dan juga banyak anak Naposo dalam narkoba dan juga pergaulan yang bebas. Semoga Tuhan memberkati kita seluruhnya. Terima kasih. Marilah kita dengarkan kata sambutan dari Paniron kepada Amang Situanimbang Sepautar. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Tikyope. Ada satu catatan yang perlu Amang sampaikan sebagai Paniroi. Di tengah-tengah pandemi COVID-19,
Satu nak kaanggi kaito kalian tidak normal belajar. Terkhusus maju tempat sekolah. Kalian sudah dibebaskan sekarang memakai handphone. Pangiruan tua kalian kaito doakan orang tua muna. Dipakailah handphone ke hal yang positif. Unang arani handphone ke bidang boy disuruh orang tua. Belajar dawa apa indah di kamar HP bermain game. Ya, postur orang tuamu akan nabur curang. Pakailah handphone itu untuk belajar. Orang yang kuat adalah orang yang mau belajar. Asal tikinan yang roh lahirlah remaja dan naposo dari AKBP Pertemuan Silang Kitang yang sukses. Motto muna nakin prestasi yes, narkoba no. Berprestasilah di gereja, di sekolah, dimanapun. Asal panjang umur orang tua. Dimana boleh pasar bagasar tikyon, awal diri sebagai paniro itu orang tua nami, morotu makamang kainang. Biga-biga mingguan, leleng akayan potong mula, mengantusi mama kamang kainang awal diri mengidu maaf. Ala di situasi latihan do, jalan tetap do pantau kami akayan potong. Dimana boleh pasar di bagasar tikyon, saya Tuhan tama nama ngaramoti ulota. Jalatan nyata kami akan nahaseo sebuna akan diri dibon dijoloni orang tua masyarakat dan mobi di hadapan Tuhan ini. Sebelum mengakhiri rokok maju mesin sandai remaja nama sebelum semangat berbiara nomor makeup memakai baju Sumatera. Remaja nama sebelum Horas Malita. Mari kita dengarkan kata sambutan dari mewakili orang tua kepada Yang Wiwin Bortoni. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom. Yang kami hormati Bapak Amang Pendeta Pardini, juga Amang Pendeta Manurung dan Amang Kepala Desa, juga Panhalanun Iburia HKBP Silang Kitang. Selamat Natal buat kita semua. Kurang semangat. Selamat Natal. Puji Tuhan. Karena walaupun dalam masalah dunia COVID-19, tapi kita masih diberi Tuhan kesempatan untuk merayakan pesta Natal kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih saya diberi masih kesempatan mewakili orang tua dari remaja dan Naposo Bulung. Dan juga pada kesempatan ini saya sebagai mewakili orang tua dari Naposo Bulung dan remaja, kami sangat bersukacita, sangat gembira melihat anak remaja Naposo Bulung di gereja HKBP Pertemuan Silang Kitang sangat besar, menguatkan kasih untuk mempersatukan dalam merayakan perayaan Natal remaja Naposo Bulung HKBP Silang Kitang. Untuk anak-anak kami remaja Naposo Bulung, tetaplah hormat sama orang tua, karena jika anak-anak kami Naposo Bulung remaja sudah hormat sama orang tua, maka kami sudah takut akan Tuhan. Karena kami sebagai orang tua selalu merespon, memberi semangat kepada anak-anak kami, dan juga anak-anak kami juga sebaliknya, tunjukkan kalian bahwa kalian anak Tuhan, seperti tema takut dan kuat akan Tuhan. Terima kasih. Selamat Natal buat kita semua. Mari kita dengarkan kata sambutan dari mewakili pemerintah setempat kepada Amang Samuel Spotar. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom. Nah hormati kami, nomor kami Amang Pendeta Pardini, nah memang ada perlindungan di manapun. Nomor sakapi kami Amang Pendeta Manurung, Pendeta Resort di Budiarto. Nomor sakapi kami Amanami Paniroi Rembaja Naposo Bulung. Nomor sakapi kami Amanami Nanami Parahani Budiarto. Nomor sakapi kami Amanami Inanami Natua
anak kota Tikyo saluhut nama anak halongi kami anak nami remaja dan pusubulu kami siang pemerintah desa Sipahutan Pasaton selamat hari Natal dan selamat menjelang tahun baru mari saluna mau lihat mari tuata nama ada duit hari pason bui kita ribu ria bertemu di bagasori Tuhan tahun iman di perayaan Natal ni remaja dan pusubulu akabi perlukan kita juga sana seteruhan doa dilian cuaca darigan nakpe hurang tol paka itu tuata rona mabrala ala di mabigi amang pandita pandiri neng menjadi tayang inau pasti kurang roh ala amangon atawoto sering doa rotson tiki pesta polsar pesta Natal rona mau tiki sudah kita langsung hatta jadi dihamu karena ekonomi dapat sebelum mau diate doka amang itu nang di hari kotok di boy hari di baik kamu Natalon nak pe suasana pandemi Covid gudang pembatasan gudang maka nangbuy hita Semarang nangbuy gudang nangbuy bumbu jono alai so tema di Tikyo nak pe gudang ka masalah itu jadi kuat dari dan Yesus jadi bagi nami Tuhan mau kan nami jadi berkat mahamu Tuhan kami akan nama bagian non di aka liturgi mana kata-kata ayat itu hari itu akan ada puji-pujian dari pesan Tuhan. Jadi dihawa karena kami mau di segi psikologi adong doina tulu mana obaton kepribadian adong maka nasi bagina pertama mai IQ intelligent quotient baru EQ emotion quotient dan spiritual equation. Jadi di panggilan kami anak-anak mau kamar persekolah ngawal persekolah tongma di kegiatan omat tong na perlu mereka spiritual asa kohok hamu Tuhani bui seimbang ada bocor mana malu na malu alai ahlak dan tinggal jalan keyakinan ketuhanan tidak tinggal jadi panggilan kami tidak talon ala hamudo na bagi macam itu kami disor dan dia ka liturgi muna asal ke mak ulo namo di hamuna simbaku kamu mak IQ EQ do spiritual question jadi iman justar nami serhaja ka naturas muna so potes tempat tong mana nak di konfirmation tak tahu terlebih digesai alai postur hati ko kuat itu Yesus na Yesus itu nama magonon akka seperti itu asabuita tutanaro buita lang malas roha di Natal anek roh do kegiatan kerohanian jadi soal ini maju sesikat ini kata sabut saya kami saya Natal membawa berkat Tuhan yang memberi terlumui susudiakan dua desa kita mau soal ini kata seperti tempat mau nanti wanita terlumui itu hatta saat ini kita akan memasuki pendengaran lirik diiringi vokal solo dari Putri Sipahutan. Dengan ini kami mengundang pengkhotbah Ketua Panitia Natal, Ketua BPH Posodulu, Ketua BPH Remaja, Amang Paniroy, mewakili orang tua atau pemerintah setempat. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin.
Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi kepala ibadah ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Bersorak-soraklah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, dengan segenap jiwa dan raga kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau telah mengaruniakan anakmu Tuhan Yesus Kristus, yang telah menebus kami dari dosa dan kuasa maut. Kami memohon kepadamu, terangilah hati kami dengan Roh Kudus, agar kami mengenal Dia, Raja yang akan datang itu, yang patut disembah oleh seluruh umat manusia. Amin. Lalu semua perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kamu makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun beraba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah, bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu baik jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap dilihatnya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan memakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyembah daun pohon ara dan membuat cawan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan
sujud. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dan lapangan. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang melarang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu padaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau berbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang di hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar dan di tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan dia akan berkuasa atasmu." Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Dia menghalau manusia itu dari sebelah timur Taman Eden. Diletakkannya lah beberapa keruk dan pedang yang menyala-nyala yang mendengar yang berat untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling perhatikan, supaya kita saling menolong dalam kasih melalui kebijakan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku yang menolongmu. Aku akan menyembuhkan
tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sebabkah Dia itu Raja kemuliaan, Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Aku akan bertindak terhadap engkau. Aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Aku akan mengembalikan para hakimmu seperti dahulu dan para penasehatmu seperti semula. Sesudah itu engkau akan disebutkan kota keadilan, kota yang sepi. Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil, dan orang-orang yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu dan bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum suami. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kelahirkan itu disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mengandung itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan-Mu itu. Kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salamku sampai kepada telingaku, anak yang di rahimku melonjak kekurangan. Dan berbahagialah dia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan Tuhan kepadanya dari Tuhan adalah terlaksana."
waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampi dan dibaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampi dan terbaring dalam palungan. dan tiba-tiba bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala itu berkata seorang kepada yang lain, Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, sebagai pertama Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan Tuh yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah mereka, gembala-gembala itu, sambil memuji Allah, karena sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, Di manakah dia, Raja orang Yahudi yang pernah dilahirkan? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannyalah semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikian ada yang tertulis, Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu tampak.
Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata itu, berangkatlah mereka dan melihat bintang di timur mendahului mereka, tiba-tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembahnya. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Tesalonika 5 ayat 15 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Korintus 1 ayat 4. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Mazmur 100 ayat 4. Masuklah menutupi ke gerbangnya dengan nyanyian syukur, dalam penatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya, berpujilah dia. Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Matius 6 ayat 5. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang bersuka cita, karena mereka akan dihibur. Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang sukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkanlah dan tumbuhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dia yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Satu Tawarik 29 ayat 13. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang melihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Mantap, sekolah minggu lebih kuat suaranya. Sudah lulus COVID itu. Mari kita lihat tema kita. Rahma kita madok tema tai 2, 3 ya. Ya, menjadi kuat dalam Yesus yang terambil dari Efesus 6 ayat 10. Secara lengkapnya ayat 10 dari pasal 6 Efesus, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya. Dalam bahasa Batak dikatakan dukonni gabeto guma rohamuna di bagasan Tuhani doho di bagasan hagugoonna na tugwi. Demikian firman Tuhan. Be strong, ahai Messi, with Jesus. Menjadi kuat dalam Yesus. Efesus pasal 6 ayat 11. Ayo dibacakan 2, 3 ya. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, karena perjuangan kita bukanlah melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Sampai 20 ya, ayat 14, 2, 3 ya. Oke, saat isi maju. Tadi waktu setelah prosesi Aron terjadi. Prosesi kemudian apa yang diucapkan pertama di sini? Yang salib tadi apa kata-katanya? Salib adalah tanda kasih Tuhan Allah ke dunia untuk menebus dosa kita. Manis. Kemudian yang kedua, anak ini dan ujian non. Baik, yang kedua apa tadi? Apa? Oke, baik, saya tahu kalau kita bisa mungkin nanti. Alkitab adalah firman Tuhan Allah. Dengan Alkitab kita mengenal Allah, Roh Kudus, dan Yesus Kristus. Oke, kenapa jadi loko-loko? Karena ada cewek di samping. Oke, lanjut yang ketiga. Agenda adalah liturgi gereja. Dengan agenda kita memuji nama Tuhan dan memanjatkan doa-doa kehadapannya. Dengan demikian peribadahan dapat berjalan dengan baik. Berikutnya, bunga altar. Bunga adalah tanda puji-pujian bagi Allah yang melambangkan bahwa setiap makhluk hidup ikut serta dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berikutnya, baru foto-foto. Oh iya, gitu ya. Cocok kali sama gitu ini di limbah. Cocok ya. Lanjut. Lilin adalah tanda cahaya Tuhan yang menerangi kehidupan manusia. Hendaknya setiap orang yang percaya kepada Tuhan hidup di dalam terang itu. Berikutnya, air adalah tanda kesucian. Allah mengharapkan kita hidup dalam kesucian dan kekudusan,
sebagaimana Dia kudus. Hendaknya setiap orang yang percaya kepadanya juga hidup dalam kekudusan. Udah keberapa tadi dirimu aman? Ketujuh. Oke. Orang ini orang bersudah jalan temannya. Ono. Lihatlah ayat 14. Mari kita baca 2-3 ya. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Bagaimana supaya kuat di dalam Tuhan menurut ayat 14 2-3 ya. Jadi berdirilah tegap. Ngapain katanya? Berikat pinggang. Kenapa? Iya, jadi sudah kita semuanya Laposo Gulung AKBP pertemuan pertemuan aja. Oke, pertemuan aja ini ikon yang pertama, berikat pinggangkan kebenaran, dan bukan berikat pinggangkan kepalsuan dan ketidakbenaran. Untuk membayangkan ini, kalau kita tonton film Tuhan Yesus yang ada tentara Romawi, ada spesial ikat pinggangnya. Maka sekarang khotbah kita yang kalian pilih temanya ini, Be Strong in Jesus. Yang pertama tadi harus apa katanya? Berikat pinggangkan kebenaran. Kenapa katanya berikat pinggangkan? Sono. Jadi karena mereka hampir-hampir pakai rok kan, bayang kalau tentara Romawi, tentara pria. Jadi kekuatan dari roknya itu penutup bagian bawah ada pada ikat pinggang. Jadi ikat pinggang somonima, unang maila hoinang, unang tarila. Sambil pikir-pikirkan tadi apa kata paniroi kita tentang tugas kita, hubungannya dengan Android dan ke-Googlean serta ke-YouTubean ya. Yang kedua tadi supaya kuat dalam Tuhan ada baju zirah. Baju zirah ima siapu sinulibai ya, dari besi yang begini ya. Mampu mempergunakan perisai iman nanyajar kopar guru melua di sekolah minggu setiap minggu, dan dari tontonan-tontonan tentang firman Tuhan ima perisaimu. Ayat 15 2-3 ya. Maka kalau diliturgikan kasut, artinya adalah supaya rajin memberitakan firman Tuhan. Imaida, kasut itu tahu apa? Kasut itu bahasa Indonesia zaman kuno doi. Kasut adalah sepatu, ya, sepatu perang itu bisa juga sandal dari kulit kayak sandal Tuhan Yesus. Untuk menyatakan kerelaan kita memberitakan Injil. Jadi Laposo Gulung pun remaja pun tugas muda supaya kuat di dalam Tuhan. Apa yang mau kau katakan sama dongan-donganmu itu tentang Injil? Mulai dari jahaho, tusuknya duli-duli, anak guru, mulai dong androidmu, kurang lu disipilin tentang cerita Alkitab. Banyak juga khotbah-khotbah yang bentuknya penelahan Alkitab atau mempelajari dasar-dasar Alkitab sampai lanjutan. Jaha-jaha hamu ya. Apa yang mau kau saksikan sama orang lain, aku suruh lebih somi. Ayat 16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Mampu mempergunakan perisai iman nanyajar kopar guru melua di sekolah minggu setiap minggu, dan dari tontonan-tontonan tentang firman Tuhan ima perisaimu. Ayat 17, mari kita baca 2-3 ya. Yaitu firman Allah. Sudah? Ketopong keselamatan molosonari juga di bahasa Indonesia zaman now, dan terimalah helm keselamatan. Sudah, helm do ketopong dah. Jadi kalau bentuk hidup ini dari besi, kemudian di sininya besi juga, di sininya juga besi, sampai ke sini-sininya, ke lehernya itu. Ya, dari kamu pilih-pilih ini. Inilah yang dipakai oleh Rasul Paulus sebagai simbol dari perlengkapan peperangan nama Tuhanon. Ya, jadi fungsi dari ikat pinggang tadi selain mengencangkan, doh mengamankan, adalah untuk tempat sangkutan dari pedang. Marlaku do pedang yang tumpul.
Puasa pakai pedang, kita zamannya dong. Maka roh yang dianugerahkan Allah Tuhanmu sudah posoon. Mau dilihat debat apa roh naik itu kita dicurahkannya. Ala di ujung dan apa natalon. Ala yang mulu so di asahodo i amangina tumpul main. Mulu roh na asim dan kudaho apa kiomu pedang roh. Jadi roh itu dilambangkan doho pedang asa bohado asa di asa. Dan terimalah ketopong keselamatan, ina keselamatan, ala nang dibayas kita sekian dosa nungga mati Yesus umok kita. Itulah yang kita baca di Minggu 25 Desember dari Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Dia telah katartos membersihkan kita dari dosa-dosa, bukan menebus dibuat. Artinya nungga Yesus kita. Unang beula berdosa. Terimalah ketopong keselamatan unang lomo-lomo nijol mabe mangat tukiho diatur simbolis peho dan terasa be ala helm siap bus dan pedang roh. Ahli lo ke pedang roh firman Allah. Jadi mau dilihat di bawah itu pedang roh, tetapi kau tidak masuk ke atmosfer firman Allah tumpul main. Ingat ya, pedang roh yaitu apa? Itu makanan dari dulu. Kalau di Turki itu ada kata menguji. Pernah kan dengar kata menguji? Menguji itu bukan hanya sekedar latihan untuk di Turki, tapi menguji kemampuannya menghafal liturginya asal kok disok. Ya, karena pedang roh kita adalah apa? Bukan dari stainless, bukan dari kayu yang runcing, tapi dari mana? Aduh, ayo kita baca 17, 2, 3 ya. Dan pedang roh yaitu sudah maka dia muda kamanannya. Jadi mulodong akhirnya liturgi muna tentang apapun itu hafal ya, supaya nanti kau pergi dari sini karena pedang roh untuk melawan sudik yang mengganggu iman kita ilubana. Mari kita hafalkan sebentar. Efesus pasal 6 ayat 10 akhirnya 2, 3 ya. Akhirnya. Tuhan. Efesus pasal 6 ayat 10 2, 3 ya. Efesus 6 ayat 10 akhirnya. Efesus pasal 6 ayat 10 akhirnya 2, 3 ya. Efesus 6 ayat 10 akhirnya. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan 2, 3 ya. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Dari awal 2, 3 ya. Efesus 6 ayat 10 akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Maka untuk menjadi kuat di dalam Tuhan sesuai dengan pasal 6 ayat 10 sampai 20 ada 6 tools atau alat yang harus dimiliki. Yang pertama tadi apa, masih ingat? Yang pertama yaitu ikat pinggang kebenaran, kemudian baju zirah keadilan, kemudian kasut bertanda kerelaan memberitakan Injil. Yang keempat perisai iman, yaitu perisai karena imanmu. Kemudian ketopong keselamatan yang dari Allah kita. Kemudian pedang roh yang merupakan anak ini liturgiku nemu dan firman Allah. Efesus 6 ayat 10 2, 3 ya. Efesus 6 ayat 10 akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Oke, bahwa kekuatan itu bukan karena jagomu dan alani dan usaha kok, tetapi karena apa? Ayat B-nya apa katanya? Mari kita baca B dari ayat 10 setelah koma, yaitu 2, 3 ya. Di dalam kekuatan kuasanya. Sudah? Mana katanya? Di dalam kekuatan kuasanya. Sekali lagi 2, 3 ya. Di dalam kekuatan kuasanya. Berarti sebelum kita hafalkan ya, ada kekuatan di luar kuasa dari Yesus. Unang pakai 6 ayat 10. Efesus 6 ayat 10 2, 3 ya. Efesus 6 ayat 10 akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Sudah, di dalam kekuatan kuasanya.
debata, ya, kekuatan Allah yang bekerja pada dirimu ketika pedang roh, yaitu firman Tuhan yang diberikan kepadamu diasah. Diasah artinya kalau pisau makin diasah adalah makin tipis. Ya Tuhan, mau dalam diasah hobi soal dan tipis ke menengah apa? Alai molo pedang roh nasian debata, makin diasah makin tebal. Sudah tebal tetapi bisa menusuk simbolisme, ya, karena lawan kita bukan hanya orang lain, ya. Oke, sekali lagi parpuri ini jadi kawan asalong pun terjadi Efesus, karena ini tema dari yang usul bulung dong, ya karena pendeta. Dan mau lihat tema itu debata, puji Tuhan kalian mampu memilih ini. Tema kita lengkapnya adalah Efesus 6:2-3 ya. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Manis nenjo, ulang jo, tanya kita mau lihat. Udah, akhirnya kayak kon, dan disonai anu main 10 titik. Akhirnya koma, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, koma, di dalam dirinya. Ulang sekali lagi, sagogoni gogonya. Siapa? Sagogoni. Oke, Efesus 2:3 ya. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Di bahasa Inggris, finally, ini ada akhirnya hendaklah kamu salinai atau berigogona. Ulang, ada lebih terkena akhirnya aneh, sungguh jawaban semua. Ulang, Efesus 2:3 ya. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Bahasa Inggrisnya sebutkan with diganti dengan in. 2-3 ya. Be strong in Jesus. Sudah? Ketika kita katakan be strong in Jesus, itu kekuatannya adalah karena koma yang terakhir itu. Apa koma yang terakhir 10? Sama-sama mengucapkan 3 ya. Dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin. Dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Terima berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.